Oke, kita mulai ya. Kali ini kita bakal bedah tuntas salah satu ujian paling penting di Indonesia, Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD buat calon pegawai negeri sipil. Nah, buat kamu yang pengen jadi abdi negara, gerbang pertama yang harus dilewati ya ini. Jadi, yuk kita lihat dalamnya ada apa aja. Pertanyaan ini nih, lolos CPNS pasti sering banget muncul di kepala kan? Mimpi buat ngabdi ke negara, dapat karir yang stabil, dan bisa kasih kontribusi nyata. Tujuannya sih jelas banget, tapi jalannya itu loh kadang kelihatan ribet banget. Nah, ini dia langkah paling pertamanya. Sebelum kita ngomongin strategi belajar atau latihan ribuan soal, kita mesti paham dulu medan perangnya. Kunci buat naklukin ujian ini ya dengan kenalan dulu sama isinya. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Anggap aja SKD ini tuh fondasi dari semua proses seleksi CPNS. Kalau fondasinya kita bangun dengan kokoh, ya langkah-langkah berikutnya bakal jauh lebih gampang. Dan percaya atau enggak, seluruh ujian yang kelihatannya kompleks ini ternyata cuma dibangun di atas 3 pilar utama. Beneran, cuma ada 3 tes inti yang bakal ngukur kompetensi dasar kamu dan nentuin kamu bisa lanjut ke tahap berikutnya atau enggak. Nah, ini dia nih cetak birunya SKD. Pertama, ada TWK atau Tes Wawasan Kebangsaan. Ini buat nguji pemahaman kita soal fondasi negara. Terus ada TU, Tes Intelijensi Umum. Ini buat ngukur kemampuan analisis kita. Dan yang terakhir, TKP, alias Tes Karakteristik Pribadi yang bakal nilai karakter kita sebagai calon pelayan masyarakat. Baik, kita dalemin satu-satu ya. Mulai dari pilar pertama yang jadi dasar dari semuanya, wawasan kebangsaan. Ini tuh bukan sekedar tes hafalan tanggal atau nama loh, tapi tes pemahaman soal jiwa dan identitas bangsa kita. Jadi, intinya tes wawasan kebangsaan ini tuh mau menilai sejauh mana sih kita sebagai calon ASN paham dan bisa menerapkan nilai-nilai kebangsaan. Nggak cuma di kehidupan sehari-hari, tapi yang paling penting di pekerjaan kita nanti sebagai abdi negara. Dan materinya ya, ini jelas banget. Ada Pancasila sebagai ideologi kita, UUD 1945 sebagai dasar hukum, pemahaman utuh tentang NKRI, dan tentunya semangat Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar kebangsaan ini wajib banget kita kuasai luar kepala. Oke, beres soal wawasan kebangsaan, sekarang kita lanjut ke pilar kedua. Ini yang bakal nguji mesin berpikir kita. Namanya Tes Intelijensi Umum, atau yang sering kita sebut TIU. Gampangnya gini nih, tes ini tuh dirancang buat ngukur kemampuan kognitif dasar kita. Gimana cara kita memproses informasi, mikir secara logis, dan mecahin masalah. Ini skill yang penting banget di pekerjaan manapun, apalagi sebagai aparatur negara kan? Nah, yang diuji itu macam-macam. Mulai dari kemampuan logika buat narik kesimpulan, kemampuan numerik buat ngitung-ngitung, kemampuan verbal buat pahamin bacaan, sampai kemampuan analisis buat mecah masalah yang rumit. Komplit banget. Dan sampailah kita di pilar terakhir. Dan bisa dibilang ini yang paling unik. Tes karakteristik pribadi. Kalau 2 tes tadi nguji apa yang kita tahu dan gimana cara kita mikir, tes yang satu ini bakal nguji siapa diri kita sebenarnya. Tes ini tuh kayak meronggan karakter kita. Dia secara spesifik menggali kepribadian kita yang paling nyambung sama tugas sebagai pelayan publik. Tes ini pengen tahu nih, gimana sikap kita, gimana reaksi kita di situasi kerja, dan nilai apa sih yang kita pegang. Coba deh kita lihat sifat-sifat yang dicari. Komitmen buat melayani masyarakat, integritas yang nggak bisa ditawar, kemampuan kerja sama tim, dan pastinya profesionalisme dalam kerja. Ini cerminan karakter ASN idaman banget. Jadi setelah kita bedah 3 pilar tadi, TWK, TIU, sama TKP, kita bisa tarik satu benang merah yang jelas banget. Dan ini dia, kunci utama buat naklukin SKD. Oh ya, ada satu info teknis yang super penting. Semua rangkaian tes ini, dari TWK sampai TKP, itu pakai sistem Computer Assisted Test atau CAT dari BKN. Jadi dijamin prosesnya objektif, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kesimpulannya, ini dia. Buat jadi seorang ASN ternyata pinter aja nggak cukup. Negara itu cari orang yang nggak cuma cerdas secara wawasan dan logika, tapi juga punya karakter yang kuat dan jiwa melayani yang tulus. Pertanyaannya sekarang, kita udah siapin dua-duanya belum?